Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seluruh jamaah, ya saya akan menjelaskan lagi tentang apa yang selama ini dituduhkan kepada jamaah. Ya, apa yang selama ini dihukumi oleh mereka-mereka itu yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh jamaah itu sesat dan menyesatkan. Semua akan saya jawab. Jawaban saya ini bagi orang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh jamaah itu sesat. Nah, karena apa? Karena orang yang mengatakan itu sendiri karena dia belum belum paham, ya kan? Nggak ngerti. Nah, gitu. Nah, jadi wajar dia mengatakan demikian, dia wajar karena dia tahu. Nah, itu kalau menurut istilah saya, itu menunjukkan kebodohannya di depan masyarakat, di depan kalangan Islam. Nah, gitu ya. Menunjukkan kebodohannya. Dia bodoh itulah. Dia pamer-pamerkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu, sampean ngomong itu harus pakai kecerdasan, kepahaman. Nah, gitu. Sampean ngomong itu dinilai orang, didengarkan orang. Wah, ini orang goblok yang ngomong ini. Orang nggak paham ini, gitu loh. Jadi maka dari itu kita jangan sampai orang jamaah terjebak oleh omongan-omongan orang yang jahiliyah tadi. Nah, gitu loh ya. Jadi maka dari itu eh, saya akan menjelaskan tentang apa yang dituduhkan kepada jamaah kita, ya kan? Katakan itu katanya itu apa namanya? Eh, eh, itu kata sesat menyesatkan dan sebagainya. Nah, sekarang nanti sampean akan jelas siapa yang sesat, ya, jamaah yang sesat atau orang yang ngomong yang sesat. Nah, di sini ya. Ini akan saya jelaskan tentang 8 yang umum, ya. 8 yang umum bagi jamaah juga bagi masyarakat Islam sedunia, jagat ini. Gitu ya. Bukan jawaban saya, ini adalah memperkuat perintahnya Allah Rasul Ijtihad Imam. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu yang 8 ini saya maksud ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawa' baini wa bainakum alla ya'budu illallah. Ing yen to nyembah maring Allah, ya kan? Nah, itu bahasa Jawanya gitu. Nah, jadi 8 ini saya terangkan ini nanti dari Quran hadis yang kita mangkul dari Bapak Kiai kita. Ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi bukan apa namanya ini tidak, bukan hasil pendapat kita, bukan. Ini dari mangkul dari Quran dan hadis. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu nanti tahu jelas, oh ini orang yang mangkul, oh ini orang yang enggak mangkul, orang yang ngaji, oh, dan ini yang tidak. Itu kita nanti tahu. Gitu ya. Itu satu. Ya tentang masjid. Masjid itu umum. Ya, siapa aja mau sholat di situ, ini orang jamaah, kayak orang dari aliran apa, ya kan, dari golongan apa. Kalau dia orang Islam, terus dia sholat di masjid itu, masjid itu masjid siapa saja, kalau itu masjid tetap masjid. Hukumnya gitu lah ya. Oh karena orang LDI itu sholatnya di masjid itu nggak sah, nggak boleh. Nah itu kelihatan gobloknya orang itu. Kalau masjid itu rumahnya Allah, di mana saja itu masjid.
Kok ada orang mengatakan orang jamaah itu kalau sholatnya di masjid luar karena dia nggak suci katanya, apa namanya, nggak sah. Lah, nggak ada orang LDI, orang jamaah ini sholatnya di mana saja, di atas batu, di atas tanah ya sah saja. Yang mengesahkan sholat itu baca Al-Fatihah, wudhu dan baca Al-Fatihah. Yang tidak diterima sholatnya orang Islam itu orang yang tidak wudhu dan tidak baca Al-Fatihah. Lah gitulah ya. Selain itu tatananya, tapi yang sah dan tidaknya itu dua, yang tidak wudhu dan yang tidak baca Al-Fatihah itu tidak sah. Loh gitu loh. Lah adapun tambahan-tambahan angan-angan sampean itu nggak jadi hukum. Nah, ya, hukumnya yang baca yang dia wudhu dan baca Al-Fatihah. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Gitulah. Tidak diterima sholatnya orang yang tidak sesuci, tidak wudhu, bukan suci, sesuci, gitulah ya. Yang tidak wudhu, sehingga ada orang mengatakan bahwa orang itu sholatnya kalau di situ apa namanya, sholatnya di tempat tanu nggak sah. Apa orang LDI itu kalau pergi ke Mekah sholatnya nggak sah di sana? Nah, gitu loh. Nah, ini ya ada, taruhlah ada orang yang mengatakan demikian, sama menyaksikan ada, karena dia yang orang mengatakan belum paham. Orang tersebut belum paham, baru belajar, baru ngerti, gitu loh ya. Tuh, satu, kedua. Yang kedua, bab masalah anak yatim. Ya, anak yatim. Ya, anak yatim itu anaknya siapa saja. Taruhlah bukan anak orang Islam. Kalau itu anak yatim, tetap anak yatim. Nah, gitu loh. Karena apa? Kita berusaha, walaupun itu anaknya orang siapa, orang bangsa apa saja. Kalau itu anak yatim, terus kita ramut, kita hormati, kita berikan haknya. Nah, kita akan diberi pahala oleh Allah, gitu loh. Harapan kita, dia orang tersebut kalau dia anaknya orang musyrik, dia anaknya orang kafir, dia bisa menjadi iman, loh, gitu, ya kan? Nah, itulah dua, ya kan? Terus ketiga, ya kan, kuburan. Kuburan ini sama saja, di mana aja sama dikubur. Nah, kuburan umum kayak kuburan nggak umum, nah, itu kuburan itu sama. Ada orang Islam harus mana kemana sholatnya, orang di ya umum. Kubur di mana aja, bukan harus kuburannya orang jamaah saja. Tidak, di mana jadi kubur sampai ya tetap kuburan. Nah, gitu sama ya. Jadi apa namanya, ini umum. Ya. Jadi kuburan, masjid, anak yatim ini umum. Nah, ini semua ada 8 nanti yang akan saya jelaskan. Nah, ini baru apa namanya yang ketiga ini saya sampaikan dulu. Nanti kita sambung kembali untuk selanjutnya ya. Ya sekian para kaum muslimin, para jamaah ya. Ini penyampaian saya yang semua ini saya mangkul dari Kiai Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.